benar-benar luar biasa. Katakan pada tamu nanti, kalau pemilik tempat ini sudah bukan si Bolodra lagi, dan tempat ini kuberi nama baru, Andrahawina Boko. Kalian juga akan tetap hidup dan bekerja di sini. Kalau kalian mau mengakui Andrahawina Boko, Prabu Baka yang merasa telah menguasai tempat tersebut pun segera mengatur segalanya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan juga jika ada serangan dari luar. Benar saja, tak lama kemudian setelah itu, di dalam salah satu tempat pelesiran datanglah Sengkang Baplang yang langsung naik darah ketika si pemilik tempat minum itu tidak melayaninya. Gendrawani yang juga melihat kehadiran Sengkang Baplang di tempat itu pun merasa bosan dan kesal karena lagi-lagi mereka harus berhadapan dengan pengikut Gerinda Seba itu. Akhirnya, seperti biasa, Soca Cendawa pun memutuskan untuk menjadi penonton saja sebab ia tahu bahwa Prabu Baka pasti akan saling berhadapan dengan Sengkang Baplang. Setelah mereka saling berhadapan, Prabu Baka pun mengatakan bahwa ia telah dengan sah memiliki harta Simolodra karena ia yang pertama kali menduduki dan menguasai tempat tersebut. Mendengar penjelasan Prabu Baka itu membuat Sengkang Baplang hanya tertawa dan kemudian menjelaskan jika ia juga telah menguasai daerah tersebut. inilah buktinya. Apapun penjelasanmu, aku juga berhak menguasai daerah ini. Rumah para gadis sudah aku kuasai. Rumah judi yang ada di depan kita ini juga harus menjadi milikku. Tidak semudah itu, Sengkang Baplang. Kalau begitu, apa boleh buat? Serang! Serang! Ya, akhirnya dua kelompok golongan hitam itu pun saling berperang. Prabu Baka pun tersenyum setelah melihat para anak buahnya tidak kalah hebatnya dari pasukan Sengkang Baplang. Bahkan ia merasa bahwa ketiga putrinya, Segawal Lanang serta yang lainnya akan mampu memenangkan pertempuran itu. Gendrawani yang sedari tadi mengamati keadaan pun menjadi pesimis jika ia akan bisa menguasai harta Simolodra itu. Sebab di depan sana golongan hitam yang bahkan lebih kuat dari mereka pun sedang memperebutkannya. Soca Cendawa pun berusaha menenangkan dan meyakinkan kepada putrinya itu bahwa mereka pasti bisa merebut harta Simolodra dari pemenang akhir perebutan harta tersebut. Yang mulia, lihat itu yang mulia. Kenapa Singa Maruta juga sampai ke sini, Bopo? Inilah buruknya golongan hitam. Maksud Bopo? Selalu sodok menyodok. Apa Singa Maruta ke sini juga untuk menguasai kekayaan Simolodra, Bopo? Siapapun yang kesini, tujuannya sama, Gendrawani. Sementara itu, pertempuran antara kelompok Prabu Baka dan Sengkang Baplang pun masih berjalan sengit. Tampaknya kelompok Prabu Baka pun mulai menguasai keadaan, sebab para anak buah Sengkang Baplang banyak yang berjatuhan dibuatnya. Sepertinya mereka kewalahan menghadapi kawan-kawan Prabu Baka yang lumayan berilmu tinggi, seperti Ki Payung Sarogo, Ki Sardula Yudo, serta Segawan Lanang. Singa Maruta yang masih berada di atas angin pun mengatakan bahwa mereka akan menyerang jika salah satu kelompok hitam itu telah kalah dan kabur dari tempat tersebut. Tak lama kemudian, Sengkang Baplang yang merasa bahwa pasukannya telah kewalahan pun segera turun tangan. Hadapi aku, Sengkang Baplang! Ya,
Prabu Baka yang sok jago itu pun ternyata tidak cukup kuat menghadapi Sengkang Baplang dengan kekuatan Grendasibanya. Dan pada akhirnya ia beserta pasukannya hanya bisa kabur dan kabur lagi. Melihat Prabu Baka telah kabur, Singa Maruta pun merasa bahwa di saat itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang Sengkang Baplang. Namun Bahadur pun memiliki akal licik dan jitu. Ia pun mengatakan bahwa ia akan membawa Singa Maruta untuk langsung masuk ke dalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh Sengkang Baplang, sehingga seakan merekalah yang lebih dahulu menguasai tempat itu. Kenapa kamu ada di sini? Aku yang duluan datang. Dan aku yang berhak atas segala rumah ini. Sengkang Baplang. Sudah, lempar saja orang itu. Ya, terimalah ini. Maju! Pertempuran pun tidak dapat terelakkan lagi. Sengkang Baplang pun benar-benar kesal karena setelah ia capek-capek mengusir Prabu Baka, kini di dalam rumah besar tersebut justru telah berdiam Singa Maruta beserta seluruh pasukannya. Rumah mewah tersebut pun menjadi porak-poranda akibat pertempuran mereka. Dan kini pertempuran pun tidak hanya berjalan di dalam rumah saja, tapi juga sudah merambah keluar rumah tersebut. Tampaknya dua pasukan yang berasal dari golongan yang sama itu sama-sama kuat dan berimbang. Dan pada saat itu juga tampak Sengkang Baplang yang bertarung sengit melawan Singa Maruta. Dan tak lama kemudian Sengkang Baplang pun telah mengeluarkan ajian andalannya. Kitiran Sewu! Gelembung api kemarahan! Kitiran Sewu! Gelembung api kemarahan! Lagi-lagi keduanya diselamatkan oleh sesembahan mereka masing-masing. Sebab jika tidak, mereka berdua akan terluka parah akibat benturan dua ilmu dahsyat tersebut. Melihat pimpinan mereka telah kabur, maka dua kelompok tersebut pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu, mengikuti jejak raja mereka masing-masing. Gendrawani yang masih mengamati mereka pun menjadi bingung melihat orang-orang tersebut kabur dan menghilang begitu saja dari tempat itu. Namun Soca Cendawa pun merasa bahwa itu adalah kemenangan bagi mereka, yang berarti mereka bisa dengan mudah menguasai tempat tersebut. Ia pun kemudian menyuruh Jagal Alugoro beserta seluruh anak buahnya untuk cepat-cepat merapat ke komplek kekuasaan Simolodra. Kini kita menuju Sengkang Baplang yang ternyata dibawa oleh Grendaseba ke Istana Batu, tempat asal mereka. Kamu tahu apa sebab kupisahkan kamu dari tawuran kalian? Alasan kalian berkelahi tidak membuatku bangga. Tidak membuat nama besarmu terangkat, tapi malah terbanting. Memalukan. Pantaskah Sengkang Baplang pengikut Grendaseba berebut harta Simolodra yang tidak seberapa? Hah? Tapi kestrategisannya yang menyebabkan saya tertarik untuk mendudukinya. Hah? Apapun alasanmu, aku tidak setuju kalian berebut dengan Singa Maruta. Sementara itu di pusar angin, Singa Maruta pun mendapat omelan yang sama dengan Sengkang Baplang. Rahwana Raja pun benar-benar marah sebab merasa dihina oleh para pengikutnya itu. Raja pusar angin itu pun hanya bisa meminta maaf atas segala kebodohan yang telah diperbuatnya. Akan tetapi ada yang berbeda, yaitu Grendaseba marah-marah tanpa solusi. Akan tetapi Rahwana Raja setelah marah-marah, ia pun justru memberikan peta harta karun untuk Singa Maruta. Guncang cermin sihirmu itu atas namaku. Cermin sihir. Itu peta harta karun. Pelajarilah baik-baik dan carilah. Baik, Yang Mulia. Yang mulia.
Ini gunung kembar yang mulia. Tapi sebaiknya kita bahas di ruang lain saja yang mulia. Di ruang yang lebih aman dan tenang. Kita ke ruang sini.